Oke, kita mulai ya pelajarannya ya. Pelajaran yang lalu kita kan belajar tentang kata benda. Nah, yang termasuk kata benda itu kan Miss sudah bilang ya waktu itu ya makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan berarti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Nah, kata benda ini kalau kita pakai dalam kalimat, dia bisa menjadi subjek kalimat. Saat digunakan sebagai subjek kalimat, kata benda itu bisa digantikan dengan yang namanya kata ganti subjek. Nah, kalian kata benda udah tahu ya, karena itu pelajaran yang dulu ya. Kata ganti subjek yang mungkin kalian belum tahu, karena kita baru akan mulai belajar kata ganti subjek. Apa sih kata ganti subjek itu? Kita lihat yuk. Nih, dalam bahasa Inggris, kata ganti subjek itu ada 7. Apa saja ketujuh kata ganti subjek itu? Yaitu I, we, you, they, he, she, it. I artinya saya. We artinya kami atau kita. You artinya kamu atau kalian. They artinya mereka. He artinya dia. She artinya dia. It artinya dia atau itu. Nah, kalau kalian lihat ini he, she, it artinya dia, sama nih artinya dia. Lalu bedanya apa sih antara he, she, dan it? Nah, kita lihat nih. Bedanya antara he, she, dan it itu adalah he ya untuk menggantikan kata benda tunggal, tapi yang berjenis kelamin laki atau jantan. Kalau manusia kan laki ya, kalau hewan kita bilangnya hewan jantan. Nah, kalau ada manusia atau hewan manusia yang berjenis kelamin laki atau hewan yang berjenis kelamin jantan, itu dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya sebagai he, ya, artinya dia. Nah, bagaimana kalau manusia tapi berjenis kelamin perempuan atau hewan berjenis kelamin betina? Kita boleh menyebutnya dengan she gitu. Jadi he dan she itu tidak terbatas pada manusia ya. Pada hewan juga boleh asal kita tahu jenis kelaminnya. Nah, bagaimana kalau kita melihat hewan yang kita nggak tahu jenis kelaminnya? Misal semut. Kalau kalian lihat semut jalan-jalan, kalian tahu nggak sih semut itu jantan atau betina? Tahu nggak? Tahu. Kalau ayam kan Nggak bisa tahu, dibedakan ya. Miss. Ayam jantan, ayam betina bisa dibedakan kan? Ya. Nah, kalau semut kan kita bingung nggak tahu jantan atau betina. Nah, kalau kita nggak tahu itu jantan atau betina, kita pakai it. Itu bedanya. Jadi kalau kita tahu jenis kelaminnya, kalau kita tahu, kalau manusia kan gampang lah ya, kita ngelihat misal Duncan, oh Duncan ya pasti cowok dong gitu. Asriel pasti cowok, Michelle pasti cewek. Manusia gampang dibedakan. Jadi untuk manusia kita gampang pakai he atau she. Tapi kalau hewan, kalau kita udah tahu hewannya jantan, dikasih tahu nih misal hewan itu jantan gitu, kita bisa pakai he. Kalau kita udah dikasih tahu hewan itu betina, kita bisa pakai she. Tapi kalau kita nggak tahu, kayak kita ngelihat semut, kita ngelihat lebah, kita nggak tahu tuh jantan atau betina, kita pakainya it. Gitu. Itu bedanya he, she, dan it. Nah, kalau selain untuk menggantikan kata benda tunggal yang berupa makhluk hidup, it ini juga bisa dipakai untuk menggantikan benda mati. Karena apa? Karena benda mati tidak punya jenis kelamin. Jadi semua benda mati kalau jumlahnya satu, tunggal, kita bisa sebut sebagai it. Bagaimana kalau jumlahnya lebih dari satu, jamak? Kalau jamak, kamu nggak usah pusingin lagi dia jantan atau betina atau nggak punya jenis kelamin, nggak usah pusingin. Pokoknya kalau jamak pasti they. Gitu. Sedangkan kalau kata benda yang saya termasuk, ada tandanya, ada tulisannya andai, kata gantinya pasti we. Untuk lebih jelasnya, kita lihat aja cara merubah kata benda ke kata ganti subjek ya. Supaya lebih jelas langsung aja kita lihat. Nih, kalau kalian lihat di sini nih, ada gambar ya. Ini gambar ini kan the boy ya. The boy itu jumlahnya berapa? Satu. Tuh. Coba ke cewek.
Cowok atau cewek? Cowok. Berarti the boy itu sama dengan he. Gitu. Kalau the boys, Dari satu. Satu. Jamak ya. Berarti kata gantinya they. The boys itu sama dengan they. The girl, tunggal atau jamak? Tunggal. Cowok atau cewek? Cewek. Ya, berarti the girl itu kata gantinya she. Kamu nggak boleh bilang the girl sama dengan he, nggak boleh. Kasihan girlnya. Paham nggak sampai di sini? Ya, the girl itu sama dengan she, bukan he, karena dia cewek, gitu. Nah, kalau the girls, tunggal atau jamak? Jamak. Nah, berarti kata gantinya they. The girls sama dengan they. Sampai di sini jelas nggak? Paham nggak sampai di sini? Jelas. Jelas ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Ya, sekarang kita lihat yang ini nih. The mouse. Ada, kalau kita lihat tikus, tikusnya kan nggak pakai rok ya. Kalau lihat anak cewek kan kelihatan jelas dong. Oh, dia pakai rok. Oh, rambutnya panjang. Oh, wajahnya cantik. Oh, dia cewek. Kalau lihat manusia kan kita gampang kita ngelihat dia cowok atau cewek. Kalau ngelihat tikus kan kamu bingung itu tikusnya cowok atau cewek. Kecuali Mickey Mouse. Ya nggak? Kalau Mickey Mouse itu udah kamu tahu dia cowok. Minnie Mouse cewek. Kalau tikus di dapur, kamu tahu nggak tikusnya tuh cowok atau cewek? Nggak Oh, mana tahu, kecuali tikusnya ditangkap terus dipakein rok gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu, tikusnya jumlahnya cuma satu, the mouse, kata gantinya bukan he, bukan she, tapi apa? It. The mouse, kata gantinya it. Jadi kamu lihat ya, ulangin ya, kalau the boy sama dengan he. The girl sama dengan she, karena ini jelas, ini cowok, ini cewek. The mouse, wah kita nggak tahu itu cowok atau cewek, berarti kita ganti dia dengan kata ganti it. Paham? Paham? Oke. Bagaimana kalau mice? Nah, kalau the mice kan pasti jamak ya? Ya nggak? Iya. Nah, berarti kata gantinya kalau jamak they. Kalau jamak nggak usah dipusingin mau cowok, Messi mau izin ke cewek, toilet. mau nggak tahu itu cowok atau cewek. Pokoknya kalau jamak kata gantinya they. Nah, bagaimana kalau buku? Buku itu kan benda mati. Benda mati itu punya jenis kelamin nggak? Ada nggak buku cowok, buku cewek? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi semua benda mati, kalau jumlahnya satu, tunggal, kata gantinya it. Tapi kalau jamak, the books, jamak, kata gantinya they. Jadi kalian perhatikan, kata benda tunggal, kalau kita tahu itu cowok, kata gantinya he. Kalau kita tahu itu cewek, kata gantinya she. Kalau kita nggak tahu itu cowok atau cewek, atau memang tidak punya jenis kelamin, kata gantinya it. Itu kalau tunggal. Tapi kalau jamak, nggak usah pusingin mau jenis kelaminnya apa, atau nggak punya jenis kelamin, pokoknya kalau jamak, semua they. Sampai di sini jelas? Jelas? Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat gorila nih. Wah, kalau gorila cuman dibilang the gorila, jumlahnya satu ya, the gorila. Kalau kamu amatin wajahnya, kamu tahu nggak tuh gorilanya cowok atau cewek? Tahu nggak? Nggak tahu ya, kecuali dipakein lipstick ya. Dipakein lipstick baru, oh itu gorilanya cewek. Kalau cuman gorila, the gorilla, kita nggak tahu itu cowok atau cewek. Jadi kata gantinya it. Tapi kalau dijelasin, misal dibilangin begini, the male gorilla, artinya gorila jantan itu. Berarti kita tahu dong jenis kelaminnya. Kata gantinya he. The female gorilla, artinya gorila betina itu. Berarti kita tahu dong jenis kelaminnya. Kata gantinya she. Ya.
Demikian juga dengan bear, beruang, ya. Bear, kalau cuman bear, kita nggak tahu cowok atau cewek, ya kita bilangnya it. Tapi kalau udah dibilangin the mother bear, nih, the mother bear artinya ibu beruang itu. Nah, kalau ibu ada nggak ibu cowok? Nggak ada kan? Ibu cowok kan nggak ada, ya. Berarti kalau the mother bear, pasti kata gantinya pasti she. Nah, bagaimana dengan anaknya? The little bear, beruang kecil itu. Lah, anaknya kan kita nggak tahu itu cowok atau cewek, kecuali dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, kita nggak tahu ya kita bilang aja it. Karena kita nggak tahu anaknya cowok atau cewek. Kecuali dibilangin gini, the male little bear. Nah, beruang kecil yang jantan itu. Nah, baru he. Atau the female little bear. Beruang kecil yang betina itu, berarti she. Tapi kalau cuma the little bear, kita nggak tahu itu jantan atau betina, kita bilang it. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Jelas semuanya? Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Gampang kan pelajarannya kan? Kita sekarang ke latihan. Wah, soal latihan. Nomor 1, the boy. The boy sama dengan apa? Ayo, siapa tahu? He. 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 The boy sama dengan he. Ya. Ditulis Kenapa the boy sama dengan he? Enggak, nanti Miss bagi itu aja ya. Nanti Miss bagi itunya, filenya. Kenapa the boy itu he? Karena dia laki-laki. Karena dia laki-laki. Nah, dengerin jumlahnya dulu, ngomong jumlahnya dulu. Karena dia jumlahnya 1 dan dia laki-laki. Gitu. Karena kan tadi udah dibilangin, kalau jumlahnya jamak, nggak usah dipusingin laki atau perempuan tuh. Semua yang jamak jadi they. Tapi kalau jumlahnya 1, baru kita pikirin dia cowok atau cewek gitu. Paham? Paham? Nomor 2, the boys jadi apa? Ayo. Jumlahnya jamak. Lebih dari satu. Nah, pinter gitu. Jadi kalian bukan hanya tahu jawabannya benar, tapi yang penting kalian tahu alasannya. Alasannya kenapa jawabannya itu yang lebih penting, ya. Berikutnya, the girl, kata gantinya apa? Kenapa? Karena jumlahnya cuma satu. Karena jumlahnya cuma satu. Pinter. Jumlahnya 1 dan perempuan. Dan dia perempuan. Ya. Lalu kalau the girls, They. Karena jumlahnya lebih dari satu. karena jamak, ya. The child, kata gantinya apa? Ayo. It. Dengerin dulu. Dengerin dulu ya. Kalau kita ngelihat tikus, ya, terus kita nggak tahu tuh jantan atau betina, kita bilang it, mamanya tikus nggak akan marah. Ya, mamanya tikus cuek, bodoh amat anaknya mau disebut it. Tapi kalau child itu kan anak manusia ya. Kalau anak manusia, kalau kita cuman berupa kata-kata the child, kita belum dikasih tahu itu cowok atau cewek, memang kita nggak tahu itu cowok atau cewek ya, tapi nggak pernah boleh disebut it ya. Nanti mamanya marah kalau anaknya disebut it. Ya. Jadi kalau child, anak manusia, kalau ditanya child kata gantinya apa? Kamu jawabnya borongan aja. Borongan he atau she. Paham? Jadi kamu mau jawab he betul, she betul. Tapi it salah. Nanti mamanya marah kalau anaknya disebut it. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Kalau the children, kata gantinya apa? They. Kenapa they? Karena jumlahnya lebih dari Jamak. The man. Kenapa he? Karena dia laki-laki.
Pinter. Jumlahnya 1 dan dia laki-laki. Ya. Lalu kalau the man yang pakai huruf E. They. They. Kenapa they? Karena jumlahnya lebih dari satu Ya. Karena jumlahnya lebih dari 1 jamak. Kalau jamak udah nggak usah dipikirin. Jenis kelaminnya nggak usah dipikirin. Ya. Berikutnya. The women yang pakai huruf E. The women. Karena jumlahnya lebih Nah, karena jamak. Ya. Karena jamak. The woman. She. Karena apa? Karena jumlahnya lebih dari satu dan dia perempuan. Kok the woman kok jumlahnya lebih dari 1? Tadi ada yang bilang gitu. Ayo, the woman itu jumlahnya berapa? Satu. Ya, hati-hati ya. Pokoknya yang pakai huruf A jumlahnya 1. Yang pakai huruf E jumlahnya lebih dari 1. Ya. Berikutnya, Superman. Nah, siapa tuh kan nonton film Superman? Superman kata gantinya apa? He. Jangan dibikin jadi she, kasihan. He. Wonder Woman. Nah, Wonder Woman she ya. Wonder Woman she. Nah, sekarang yang ini, the policeman. He. Ya, karena huruf A ya, jumlahnya 1 cowok ya. Kalau the policewoman, ya. Nah, sekarang yang Miss mau kalian inget-inget ya. Ini yang nomor 11. Bacanya Superman, ya kan? Ya. Superman, ya. Tapi kalau petugas polisi bacanya policeman. Policeman. Kalau manusia super bacanya man, man-nya dibaca man. Kalau pekerjaan man-nya dibaca men. Ya. Kalian lihat nih. Nih, lihat dulu gambar di bawah nih. Tuh. Yang ini nih, ya. Yang ini bacanya apa? Fireman. Fireman. I am fireman. Aku adalah si manusia api. Pakai huruf gede ya, karena ini nama. Sedangkan kalau yang ini, bacanya apa yang ini? I am a fireman. I am a fireman. A fireman. Ya, aku adalah seorang pemadam kebakaran. Karena ini pekerjaan, huruf kecil tuh bukan nama. Bacanya fireman. Kalau ini bacanya fireman. Beda ya? Beda atau sama cara bacanya? Beda. Jadi kalau pekerjaan kita pakainya men. Ya. Sama seperti tadi ya. Yang di sini bacanya Superman, yang ini bacanya policeman. Ya, kita lanjut sekarang. Mom. Mom kata gantinya apa? She. Karena ibu tuh pasti perempuan, nggak ada ibu laki. Ya. Jadi kalau dibilang mom, kata gantinya pasti she. Bagaimana kalau dad? He. Dad itu pasti he. Ayah itu pasti laki, nggak ada ayah perempuan. Mr. Santosa. Nah. Tapi itu pasti cowok, ya. Mrs. Santosa. Karena Mrs. itu pasti cewek. Tia. Kalau Mario, sampai di sini paham nggak cara mengganti kata benda ke kata ganti subjek? Paham ya? Oke, kita lanjut sebentar. Nah, kita lanjut. The eel, kata gantinya apa? Kenapa it? Karena nggak tahu. Nggak tahu kita belum Tahu atau cewek, ya it. Kalau the eels, D. kenapa D? Karena jumlahnya lebih. Ya, jumlahnya lebih dari 1, ya. The goose, It.
It, karena kita nggak tahu jantan atau betina. Karena itu jumlahnya 1. The geese, They. they, karena ini jamak, ya. Sebelum lanjut, Miss mau tanya dulu. Siapa di sini yang masih belum hafal kata benda jamak tidak beraturan? Ayo, siapa yang masih belum hafal? Kalau yang belum hafal, repot banget loh nantinya loh. Jadi, kalau yang belum hafal kata benda jamak tidak beraturan, liburan Natal nanti gunakan waktu untuk mengejar ketertinggalan ya. Oke? Yuk kita lanjut. Berikutnya, kalau the mother goose, apa kata gantinya? Karena udah jelas-jelas dibilangin mother, ibu, ya. Kalau the father goose, kalau di umbrella, it. Di umbrellas, jamak. Nah, ini yang ada and I. The boy and I. Nah, kalian perhatikan ya. Kalau cuman the boy, nih, lihat nih nomor 1 nih. Kalau cuman the boy, kata gantinya he. Tapi kalau the boy and I, kata gantinya we. Pokoknya yang ada and I-nya itu we. Berarti nomor 30, mom and I, kata gantinya apa? Sampai di sini jelas nggak? Jelas. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti Miss bagi ke kalian file yang barusan ini untuk kalian berlatih di rumah, berlatih sendiri ya. Miss juga ada kasih jawabannya beserta penjelasannya. Tapi kalau berlatih, nggak usah lihat jawabannya dulu kan? Coba kerjain sendiri dulu, setelah selesai baru dicek, gitu ya.